Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan membangun 100 gigawatt. Itu sudah perintah saya, itu sudah keputusan saya. Kayaknya Indonesia ini lagi diambang sebuah revolusi energi loh. Ada sebuah mandat baru yang super ambisius baru aja diumumkan. Dan ini bisa jadi akan mengubah segalanya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Percepatan Implementasi Energi Bersih dan Energi Terbarukan di Indonesia. Pembentukan Satgas ini merupakan langkah pemerintah untuk mempercepat pembangunan 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya hingga konversi motor listrik. Yuk kita bedah bareng-bareng apa artinya ini buat masa depan energi kita. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, apa Indonesia beneran bisa mencapai swasembada energi? Pemerintah sih yakin jawabannya iya, dan mereka punya rencana radikal yang fokusnya adalah memanfaatkan kekuatan matahari dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Oke, tapi sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu dong, sebetulnya masalah mendasar apa sih yang lagi coba dipecahkan? Nah, disinilah letak dilema utamanya. Di satu sisi, kita ini kayak terbelenggu sama ketergantungan pada bahan bakar fosil impor, terutama diesel. Ini yang bikin ekonomi kita jadi rentan banget sama gejolak harga dan politik global. Tapi di sisi lain, kita itu dianugerahi sumber energi terbarukan yang melimpah ruah, yang ironisnya belum kita manfaatkan secara maksimal. Dan ini tuh bukan lagi cuma soal teknis ya, tapi udah jadi isu strategis nasional. Kutipan dari Menteri Bahlil Lahadalia ini menegaskan kalau perintah untuk lepas dari ketergantungan ini datang langsung dari pucuk pimpinan tertinggi. Jadi bergantung pada fosil itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah kelemahan yang harus segera diatasi. Terus apa dong jawaban pemerintah buat dilema yang krusial ini? Jawabannya ada dalam sebuah mandat yang luar biasa tegas dan berani. Wah, ini udah jelas banget ya. Nggak ada keraguan sama sekali. Kutipan dari Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan sebuah keputusan final dan otoritas penuh di balik inisiatif energi baru ini. Ini adalah perintah, bukan sekedar rencana atau wacana lagi. Dan inilah inti dari perintahnya, 100 gigawatt. Biar kebayangnya, angka ini setara dengan puluhan kali lipat kapasitas pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang kita punya sekarang. Skalanya masis banget, dan ini bakal jadi pusat dari keseluruhan strategi energi nasional kita ke depan. Soal waktu, targetnya juga ambisius banget. Presiden Prabowo menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada energi cuma dalam 4 tahun. Ini sebuah percepatan yang luar biasa untuk proyek sebesar ini. Oke, sekarang kita lihat langkah praktis pertamanya yang juga jadi langkah terbesarnya. Mengganti seluruh kategori pembangkit listrik yang sudah ada. Jadi, target paling awal dan paling konkretnya itu ya ini. Semua pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD bakal dihapus total. Kenapa diesel? Soalnya inilah sumber ketergantungan impor terbesar kita dan salah satu yang paling mahal sekaligus paling polutif. Semua PLTD ini akan digantikan oleh energi bersih. Terus gimana caranya gantiin semua itu tanpa bikin kita mati lampu? Nah, strateginya adalah pembangunan paralel seperti yang digambarkan di sini. PLTS yang baru dibangun dulu, sementara PLTD lama masih tetap jalan. Nanti, begitu PLTS-nya sudah siap secara komersial atau mencapai COD, barulah PLTD-nya dimatikan. Ini nih cara mitigasi resikonya yang paling penting, buat menjamin pasokan listrik tetap stabil selama masa transisi. Nah, siapa aja yang bakal ngerjain mega proyek ini? Sebuah satuan tugas khusus sudah dibentuk, dipimpin langsung oleh Menteri Bahlil dan melibatkan semua pemain kunci, seperti Kementerian ESDM dan tentu saja PT PLN. Struktur komando yang terpusat seperti ini tujuannya untuk memotong birokrasi dan memastikan semua pihak bergerak dengan cepat dan serempak. Yuk, sekarang kita coba lihat gambaran besarnya. Visi jangka panjang dan apa saja manfaat dari transisi energi ini buat bangsa kita. Rencana ini kedengerannya gede banget ya, tapi ini bukan mimpi di siang bolong loh. Kenapa? Karena Indonesia itu ibaratnya raksasa energi terbarukan yang lagi tidur. Slide ini baru nunjukin sebagian kecil dari potensi kita, dari matahari yang bersinar sepanjang tahun, cadangan panas bumi kedua terbesar di dunia, sampai biomasa. Semua ini modal kita untuk bisa berdaulat secara energi. Dan kutipan ini, bener-bener ngerangkum tujuan akhirnya dengan pas banget. Dengan memaksimalkan potensi dalam negeri, Indonesia bisa mencapai ketahanan energi nasional dan akhirnya melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil dari luar negeri. Inilah manfaat utamanya bagi bangsa. Oke, kita udah lihat masalahnya, solusinya, sampai visinya. Sekarang, yuk kita simpulin poin-poin paling penting yang perlu banget Anda ingat dari revolusi energi ini. Jadi, intinya gini.
Ada mandat presiden untuk membangun 100 GW PLTS. Tujuannya adalah swasembada energi dan itu ditargetkan dalam 4 tahun. Strategi utamanya adalah mengganti semua PLTD. Dan yang paling penting, pelaksanaannya dirancang dengan hati-hati lewat pembangunan paralel supaya pasokan listrik kita semua tetap aman. Terus, dampak konkretnya apa nih? Buat PT PLN, ini artinya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL yang bisa dibilang cetak biru kelistrikan nasional harus dirombak total. Arah strategi kelistrikan negara kita bakal berubah secara fundamental untuk menyesuaikan dengan mandat baru ini. Pada akhirnya, semua ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Ini adalah sebuah rencana yang sangat ambisius, sebuah pertaruhan yang besar. Dengan segala potensi dan tantangannya, kira-kira mampukah mandat ini benar-benar jadi fondasi kemandirian energi yang sejati bagi Indonesia di masa depan? Ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya.